Oke teman-teman, setelah kita tadi keliling-keliling bertemu dengan beberapa pengelola dan juga beberapa pedagang di sekitar Taman Bantimurung ini, sekarang di samping saya ada 01-nya Bantimurung. Saya mau mengajak teman-teman melihat langsung bagaimana kondisi Bantimurung, salah satu destinasi yang terdampak sama pandemi. Pertanyaan pertama Pak, mungkin efektif ditutup Bantimurung ini sejak kapan Pak? Taman Wisata Bantimurung atau kawasan wisata Bantimurung ini efektif ditutup, kalau saya tidak salah, tanggal 18 Maret 2020 sampai sekarang. Dan dalam rentan waktu selama itu otomatis tidak ada pengunjung yang boleh masuk ke sini. Iya, jadi Bantimurung ini melalui surat edaran Bapak Bupati berkenan dengan penutupan itu, bahwa Bantimurung ini steril untuk pengunjung, apakah itu pengunjung turis domestik atau turis mancanegara. Dan aktivitas di dalamnya juga berhenti Pak? Oh tidak, aktivitas di dalamnya ini tetap berjalan seperti biasa. Jadi rekan-rekan para pembersih tetap berjalan. PNS-nya juga, sekalipun memang pernah ada beberapa waktu PNS-nya itu bekerja di rumah, jadi work from home ya. Tetapi sekarang ini kembali kita bekerja seperti biasa. Ini perbedaan dari sebelum pandemi corona dan setelah penutupan ini apa kira-kira yang paling membedakan? Oh ya, kalau kita dari segi pengelola, yang paling kelihatan, yang paling terasa itu aktivitas kita, aktivitas keseharian kita. Kalau yang kemarin sebelum ditutup itu, kita beraktivitas mulai dari pagi sampai petang ya, melayani pengunjung yang datang itu. Sekarang pengelola ya bekerja seperti biasa ya. Tidak ada, mungkin ada yang bertanya mungkin selama ini Pak, karena tidak ada pemasukan atau tidak ada apa, mungkin ada pegawai atau staf yang dirumahkan atau bagaimana? Tidak ada kata dirumahkan, tetapi kita bekerja dari rumah. Jadi kita tetap bekerja, tidak ada yang dirumahkan, tidak ada yang dipinis begitu ya. Memang bahwa banyak hal-hal yang terjadi setelah penutupan itu, terutama berdampak kepada pengusaha-pengusaha ya, terutama pengusaha kuliner ya, dan juga yang berusaha di bidang perdagangan cenderamata dan sebagainya, itu terdampak sangat gitu. Jadi bisa dibilang tidak ada dampak yang paling terasa Pak. Mungkin hanya perubahan jam kerja dan aktivitas tetap berjalan seperti biasa untuk pegawai staf-staf di sini Pak ya. Iya, jadi kami di sini PNS 19 orang ya, beraktivitas seperti biasa. Kemudian ada honorer, ada yang dibayar juga ya oleh pemerintah Kabupaten Maros yang bekerja di sini sukarela, dan ada pengawas, ada polisi pamong praja di sini. Jadi kita di sini ada satu kesatuan yang utuh yang digaji oleh pemerintah daerah. Oke, sekarang mungkin lebih teknis Pak. Rata-rata selama ini Pak, mungkin saya buka sedikit rahasia dapurnya Pak. Sebelum regulernya, sebelum corona ini, sebelum penutupan, dalam sehari mungkin rata-rata berapa pengunjung yang masuk Pak? Weekdays dan weekend? Sudah bagus. Ini kan masih musim hujan. Bahkan ini kelihatannya ini agak mundur ini musim hujan tahun ini. Jadi bulan-bulan di musim hujan itu memang pengunjungnya kurang, pemasukannya kurang. Tetapi sebelum penutupan ini cuaca bersahabat ya, hujan tidak terlalu intensitasnya tidak terlalu tinggi ya, tidak ada banjir yang dulunya hampir setiap tahun ada banjir di sini. Tahun ini alhamdulillah tidak banjir ya. Jadi itu juga yang mempengaruhi kedatangan pengunjung. Rata-rata per hari berapa Pak?
Pemasukannya sudah sampai 7 jutaan di hari-hari hari Senin sampai hari Kamis. Weekday Senin. Tapi di hari Sabtu dengan Ahad itu sudah lihat sudah sampai 50-an. Ya, 50 jutaan. 7 juta hari biasa dan 50 dia. Iya, sudah 50-an di hari. Itu hanya dari entrance fee, Pak? Apa? Iya. Belum. Selain ini akan ada hotel, ada apa yang di ya, itu baru pengunjung di sini. Iya. Terus ada hotelnya juga saat ini pengunjungnya kurang ya. Di hari biasa 7 juta dan di weekend hampir rata-rata 50 juta, Pak ya. Dan tiba-tiba hampir 3 bulan ini tidak ada pemasukan sama sekali. Iya. Itulah jadi dari yang ada yang sudah mulai trennya meningkat itu ya. Itu yang saya maksud itu di bulan 1 bulan 1 bulan 2. Tapi sudah mau naik itu pengunjungnya sudah mau naik. Biasanya di tahun-tahun lalu di bulan-bulan seperti ini apalagi ini menjelang masuk bulan puasa itu ada istilah Minggu Ceria di Bantimurung itu luar biasa pengunjungnya itu. Seingat Bapak selama di sini total pemasukan terbanyak selama saya ada, karena saya memang baru dimutasi ke sini. Saya tugas di sini mulai tanggal 8 bulan 1 2020 ya. Jadi baru saya belum bisa menyampaikan beberapa yang ini karena memang rata-rata landai-landai ini apalagi masuk pandemi ini ya. Jadi itulah tadi Pak ya. Jadi weekday rata-rata 7 di weekend di bulan 1 ya. Ya, sampai sekarang ini. Nah, mungkin saya mau bertanya tentang saya bilang bahwa Bantimurung ini adalah destinasi legend di Maros, Pak. Bisa dibilang di Sulawesi Selatan karena kalau lettingnya ini mungkin Toraja sama Bira pun di tahun 91 baru dibuka. Sementara Bantimurung ini tahun 70-an, Pak ya. 70 80. Resminya saya tidak tahu pasnya ya. Tetapi kalau berbicara tentang destinasi pariwisata di Sulawesi Selatan itu, saya melihat ya Bantimurung ini memang adalah suatu destinasi yang kalau dipersaingkan dengan tempat lain mungkin tidak ya. Bantimurung ini tetap dikunjungi orang dan trennya meningkat terus ya, pengunjungnya meningkat terus. Berbeda, saya tidak mengatakan Toraja dengan Bira itu kurang, saya tidak mengatakan itu. Tetapi kalau itu disandingkan dengan Bantimurung mungkin akan tertinggal. Kenapa? Bantimurung itu dekat, semua dekat, dari Makassar dekat, dari bandara dekat, dari pelabuhan dekat ya, jadi semua serba dekat. Jadi beberapa saat saja orang mau transit ya, itu bisa ke sini. Dia bisa ke sini dulu, menikmati di sini dulu. Di samping dekat memang mudah untuk menjangkau Bantimurung. Nah itu yang saya mau tanyakan Pak. Salah satu destinasi yang legend di Maros sudah lebih 30 tahunan dan bertahan masih eksis sampai sekarang. Di tengah gempuran tempat-tempat wisata baru yang modern, yang menawarkan berbagai fasilitas, tapi Bantimurung tetap ada sampai sekarang. Dan yang tadi bahwa peningkatan pengunjung juga ada signifikan. Kemudian entrance fee-nya yang semakin meningkat juga, semakin mungkin di sebagian orang itu semakin mahal, tapi tetap saja masih ada pengunjungnya. Nah yang ini Pak, yang saya kira-kira mungkin rahasianya kira-kira Pak, kenapa sampai Bantimurung masih bisa bertahan sampai sekarang? Di samping beberapa tadi lokasinya yang dekat dari kota, tapi kan banyak juga Pak destinasi-destinasi yang dekat dari kota tapi hanya bertahan beberapa tahun. Contohnya di kabupaten tetangga kita ada waterboom di sana yang di pinggir jalan malah, tapi sekarang sudah mulai kolaps. Bantimurung ini beda, kira-kira apa resepnya Pak? Jadi memang tidak dapat dinafikan bahwa kepariwisataan itu identik dengan kebersihan, identik dengan pelayanan. Dan inilah yang di Bantimurung dipertahankan di Bantimurung. Kebersihan, kemudian pelayanan. Bantimurung ini 87 orang sampai sekarang Pak ya, 87 orang bekerja di Bantimurung ini ya. Jadi suatu jumlah yang lumayan ya, kalau hanya sekedar menyangkut mengenai kebersihan dengan pelayanan tadi itu. Saya kira ini yang memang terus dipertahankan. Tentang dengan peningkatan
tarif masuknya, saya kira pemerintah Pak Bupati dengan anggota DPR sudah memikirkan itu, dan sampai sekarang saya melihat tidak terlalu dikeluhkan oleh pengunjung dengan tarif itu. Maksudnya sepadan mungkin dengan apa yang dibayar, jumlah besaran yang dipadan dengan apa yang dinikmati di dalam. Diperoleh setelah di sini. Ya, itu kan kenyamanan. Orang kesini ini membeli kenyamanan. Saya sampaikan kepada teman-teman, siapapun yang bekerja di sini bersama-sama dengan kita di sini, saya sampaikan bahwa yang orang beli masuk di Bantimurung ini adalah kenyamanan. Suasana ya, kenyamanan. Kalau kenyamanan itu terganggu, maka orang tidak akan kesini lagi. Dan tadi dikatakan bahwa Bantimurung ini salah satu pariwisata yang legend, ya, memang saya kira seperti itu, tidak berlebihan. Nah itu Pak, lokasinya yang dekat dari kota, kemudian pelayanan dan kebersihan ada juga, mereka tetap terapkan, tapi hanya bertahan beberapa tahun mereka sudah kolaps. Bantimurung masih ada sampai sekarang. Ada mungkin lagi rahasia-rahasia yang lain, Pak? Iya, kalau dari segi pengelola mungkin tidak, tetapi ini memang didukung oleh alam, ya. Jadi kita berkolaborasi dengan Taman Wisata Taman Wisata Bantimurung bekerja sama dengan Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung, dan alhamdulillah sampai sekarang sinergitas itu terbangun dengan baik. Dan mungkin tambahan inovasi, ada inovasi Pak ya, ada inovasi lain mungkin dipoles seperti apa supaya bisa memfasilitasi keinginan pengunjung. Iya, jadi Anda bisa lihat bagaimana pewarnaan yang ada di Bantimurung ini begitu ditata dengan rapi, warna-warna yang ya sebagian kita suka itu ya, terutama yang milenial ya. Yang lebih Bantimurung lebih berwarna dan banyak tempat-tempat Instagramable. Ya, selain inovasi, ya selain beberapa faktor tadi dan inovasi tentunya, mungkin ada yang lain mungkin Pak? Saya kira pihak pengelola sudah mempersiapkan tentang itu. Saya kira ada gazebo, ada tempat-tempat tertentu yang bisa dinikmati oleh komunitas, oleh keluarga. Saya kira itu salah satu penunjang. Jadi konsep yang lebih friendly dan lebih lebih nyaman untuk keluarga dan lebih nyaman untuk itu yang sementara dipertahankan, yang tetap dipertahankan Pak ya. Oke, sekarang Pak saya sudah berbincang tadi dengan salah satu pedagang di sekitar kawasan Bantimurung ini, dan miris sekali bahwa mereka betul-betul mengandalkan perekonomian itu hanya dari berdagang di sekitar Bantimurung ini, dan otomatis selama penutupan ini tidak ada pemasukan juga buat mereka karena betul-betul katanya tidak ada pekerjaan lain selain berdagang itu. Ya kita sama-sama berdoa mudah-mudahan cepat ini semua cepat berlalu, dan mungkin sudah ada bocoran Pak, Bantimurung akan dibuka kembali. Ya, dengar-dengar akan dibuka tanggal 8. Jadi berkenan dengan terkait dengan new normal ya. Tetapi kepastian itu tentu tergantung dari Bupati. Kita menunggu pengumuman resminya. Memang sangat miris memang melihat saudara-saudara kita, para pedagang-pedagang yang menggantungkan hidupnya di Taman Wisata Bantimurung ini, karena begitu bukan berkurang, penghasilannya bukan berkurang. Jadi tidak boleh dikatakan berkurang. Yang benar kalau kita mengatakan berhenti. Jadi penghasilannya ketika ditutup begitu berhenti, memang sudah tidak ada. Dan kita memang alhamdulillah sampai sekarang ini tidak ada komplain dari luar yang bisa kita lihat tiap hari di YouTube atau di mana, bersih tegang antara masyarakat dengan petugas. Kalau kita tidak di sini mungkin sama-sama menyadari Pak. Ya, kemudian kita memang secara humanis menyampaikan kepada orang-orang yang mau masuk di Bantimurung bahwa untuk sementara mohon maaf, untuk sementara Bantimurung ini ditutup. Ini bukan keinginan kita. Bukan keinginan kita. Kalau kita justru mau buka, biar masyarakat kita yang ada di sekitar sini ya, yang terlibat di dalam kepariwisataan bisa menikmati itu. Tetapi apa boleh buat? Ini bukan kehendak kita. Ya, insya Allah tanggal 8 kira-kira Pak, mudah-mudahan dan teman-teman persiapkan diri, tunggu pengumuman resmi dari pemerintah. Kalaupun tanggal 8 sudah dibuka, ayo kita ramaikan kembali, ramai-ramai ke Bantimurung, ramai-ramai lagi ke Bantimurung. Tapi satu catatan Pak,
Ini tadi saya jalan-jalan di dalam, saking lamanya tidak diinjak oleh pengunjung, ini lantainya licin, berlumut. Jadi nanti tetap hati-hati. Tandanya bahwa ini Tidak pernah diinjak. Saya tadi jalan-jalan di dalam itu seperti sultan, Pak. Seperti sultan yang sedang berwisata di sini. Tidak ada pengunjung lain, hanya saya di dalam. Ditutup di privasi sekali. Oke, berkait pembukaan kembali Bantimurung ini, Pak. Apa persiapan-persiapan? Pasti ada yang berubah nanti di new normal. Baik mungkin ada pembatasan atau apa-apa standar protokol kesehatan, mungkin bagaimana persiapan-persiapan? Tetap kita harus mengacu ke situ. Jadi kita di sini menghargai itu, bahwa apapun kita harus mengikuti protokol yang telah ditetapkan oleh gugus tugas pandemi COVID ini. Jadi kita di sini, teman-teman di sini saya kira sudah siap ya, fisik dan mental untuk itu. Saya kira itu. Justru rindu, Pak ya, rindu lagi dengan Iya. Oke, jadi tapi teman-teman jangan heran nanti kalau masuk ke Bantimurung ada perlakuan-perlakuan khusus, itu demi kebaikan kita bersama. Ya yakinlah bahwa itu untuk kebaikan kita bersama, bukan mau-maunya pengelola mau membatasi kita, tapi demi kebaikan kita bersama. Sekira itu saja, Pak. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan semua cepat berlalu dan normal kembali dan kita bisa beraktivitas bagaimana biasanya. Terima kasih, Pak. Kita salam. Oke, terima kasih.